Hai semuanya, balik lagi bareng gue dan ini merupakan konten lanjutan dari sebelumnya ya dengan topik 2 tahun menjadi content creator gitu. Dimana sebelumnya itu lebih ke tools dan views, sekarang lebih ke sisi gue nya. Yang gue notice ya selama beberapa beberapa bulan ya sebelumnya, itu gue kalau ke bioskop sekarang itu sambil nyatet. Jadi gue sampai beli notepad kecil gitu, karena kalau pakai HP itu sebenarnya agak ganggu sih, lebih ke buat penonton lainnya dari sisi cahayanya ya yang keluar dari HP. Itu jadi gue pakai notepad sekarang dan gue bawa bolpen. Tapi yang menurut gue pengalaman paling epic ya selama gue nyatet-nyatet di dalam bioskop pas lagi nonton film, itu ketika gua nonton Falcon Lake, itu ada di festival film dari CGV di tahun 2022 kemarin gitu. Itu sejauh ini jadi pengalaman nonton gue yang paling terbaik, karena dari sisi penonton juga bukan penonton yang norak ya gitu, karena emang dari filmnya juga terhitung segmented banget, jadi yang nonton juga terhitung proper harusnya. Mmm, dan selama ini juga gue nemuin bioskop yang terhitung oke dan dekat dengan tempat tinggal gue, kurang lebih 8 menitan. Itu juga lama karena ada 3 lampu merah yang harus gue lewatin. Itu juga jadi salah satu hal yang menurut gue cukup aneh ya gitu, karena bioskopnya sepi, padahal terhitung besar juga, ada satu teater besar, 3 teater yang biasa, dan 2 teater yang pakai sofa gitu. Cuma sayangnya sejauh gua nonton di sana ya terhitung sepi gitu. Jadi sekarang ya gue nonton ke sana terus gitu, karena terhitung murah juga dan sepi juga. Kecuali, gue perlu nonton di IMAX gitu. Yang emang menurut gue khusus film yang dibuat versi IMAX-nya juga gitu. Contohnya kayak Avatar 2 kemarin. Dan sekarang gue pengen ngebahas hal yang sedikit berat dan serius, yaitu yang gue dapet selama gue ngejalanin ini semua. Sebenarnya ada banyak hal gitu, cuma yang terakhir menurut gue itu yang paling penting biar pada nonton sampai habis ya gitu. Padahal kan bisa ngeklik di bagian akhirnya aja. Tapi balik lagi, yang gue dapet ya, yang menurut gue nomor satu itu adalah sabar, karena ya ini bisa dibilang proses gitu, walaupun gue juga masih belum bisa ngelihat bigger picture-nya atau tujuannya gitu akan seperti apa. Cuma ya sabar aja gitu, jalanin secara pelan-pelan karena nggak ada hal yang instan ya di sini. Ini juga bisa diaplikasikan ke semua hal dalam kehidupan gitu, terutama di zaman sekarang ya, dimana semua orang tuh pengennya cepat. Menurut gue ya hal yang cepat didapatkan gitu akan juga cepat hilang ya gitu. Jarang ada yang tahan lama gitu. Kayaknya waktu udah terlalu sering ya ngasih kita contoh akan hal ini. Selain sabar, perlu konsistensi juga gitu. Berapa banyak sih yang udah ngebuat ini, terus 3 atau 6 bulan tuh udah hilang, atau udah mulai sedikit. Dari yang seminggu 2 kali, sekarang tinggal sekali gitu, di luar faktor lain ya gitu. Menurut gue ya yang susah tuh ini gitu. Gue sendiri tuh ada momen dimana sempat stop ngebuat video gitu. Kayaknya ada sekitar 2 minggu kali ya. Gue nggak buat sama sekali. Tapi gue tetap publish karena gue punya tabungan yang cukup banyak, tabungan video yang cukup banyak. Dan untuk ngebalikin ke ngebuatnya lagi itu yang agak sedikit susah gitu, karena udah jadi kebiasaan gitu. Terutama dari sisi mulai nulisnya ya, karena kalau kalian perhatiin dan kalian pasti nyadar juga,
semua konten gue itu gue baca skrip yang ada di sini. Dan untuk nulis skrip itu bukan hal yang gampang sih kalau buat gue. Dimana salah satunya itu perlu yang namanya konsistensi. Nah, untuk bisa dapetin konsistensi atau untuk bisa konsisten itu lu perlu suka dengan apa yang dikerjakan. Karena menurut gue hal ini tuh sangat membantu banget. Bahkan ini yang menurut gue jadi salah satu cara supaya bisa bertahan lama gitu di luar motivasi untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah video ya. Bahkan sampai per detik ini juga gue masih belum dapat gitu karena belum ada iklannya juga. Dan yang terakhir yang menurut gue paling penting adalah nggak ngebandingin dengan orang lain gitu. Itu yang menurut gue jadi salah satu permasalahan juga di era sekarang, terutama dengan adanya sosial media ya gitu. Ini sebenarnya sih bisa jadi topik sendiri juga gitu dan mulai banyak yang ngebahas hal ini. Cuma yang menurut gue yang paling penting adalah ya lu cuma perlu berlomba dengan diri lu sendiri gitu. Setidaknya ya lebih baik dari lu yang versi kemarin gitu. Menurut gue itu aja udah cukup sih gitu karena tiap orang pasti punya porsinya masing-masing. Cuma ya untungnya gue nggak tahu sih ini positif atau negatif. Gue juga bukan terhitung orang yang ambi juga gitu. Dengan dasar pemikiran bahwa pada akhirnya ya semua akan dinolkan gitu. Atau kalau kata Sheldon Cooper, 100 tahun dari sekarang ya gue udah nggak ada dan ini semua nggak ada apa-apanya juga gitu. Influence besar gue tuh datang dari Nietzsche ya. Sama kadang yang membuat gue sering berpikir adalah gue bener gak sih apa yang gue buat selama ini ya gitu dari sisi konten gitu karena kalau dari apa yang gue lihat di statistiknya gitu karena gue udah ada sekitar 1 jam gue ngomong, gue ngebuat banyak konten sekaligus di hari yang sama gitu. Karena balik lagi dari sisi statistiknya, dari likes itu ada sekitar 95%. Itu juga banyak yang turun karena dari shorts gitu. Itu salah satu alasan gue rada malas untuk ngebuat short lagi. Gue juga masih mencari penonton gue karena menurut gue ini yang cukup penting. Jatuhnya lebih ke sebagai identitas channel ini juga gitu. Jadi itu aja. Ya menurut gue kesimpulannya adalah tidur yang cukup dan makan sehat. Salah ya. Jadi ya menurut gue ya berproses aja dengan semua ini gitu. Terutama bagi kalian yang pengen memulai di ranah ini. Walaupun kadang ya ini bisa jadi sangat mengerikan gitu untuk menjalaninya gitu. Dan nggak gampang juga gitu, bahkan sangat nggak gampang. Yang lu sering dengar kan orang dengan gampang ya gitu ngomong, oh solusinya begini, begitu, begitu. Cuma ketika dipraktekinnya dan untuk konsisten ngelakuinnya itu yang menurut gue susah. So itu aja, karena dari tadi gue ngomong udah belatotan ya. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.